Ini kalau KUHP Orde Baru bunyinya begini nih. Yang saya akan sebutkan, pasal 33. Ini kurang lebih ya. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Nah, itu yang menjadi kunci. Kadang-kadang menghalangi advokat menjalankan tugasnya. Kami datang, ini taruh di lawan nih pengacara BH, ya kan? Ini polisinya dulu, jenderal, ya kan? Datang, kita mau ngomong stop. Anda hanya berhak mendengar dan melihat dan mendengar pemeriksaan, lalu mencatat. Kalau sekarang itu kita potong tuh, mendengar dan melihat, mencatat kita potong, menjadi dia berhak didampingi. Lalu kita bikin ayat 2. Ayat 2 ini sangat-sangat progresif, ya. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan. Lalu ayat 3, keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dicatat dalam berita acara. Pasal 33 dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHP menjadi sorotan karena membawa perubahan penting dalam peran advokat saat pemeriksaan tersangka. Substansi pasal 33 RUU KUHP ayat 1 menyatakan advokat dapat mendampingi tersangka dan mengikuti jalannya pemeriksaan secara aktif, bukan hanya mencatat dan mendengar seperti dalam KUHP lama. Ayat 2 menyatakan advokat berhak menyatakan keberatan jika penyidik melakukan intimidasi atau pertanyaan yang bersifat menjerat. Sementara usulan ayat 3 menyatakan keberatan tersebut harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan agar menjadi bahan pertimbangan hukum di pengadilan. Implikasi penguatan hak tersangka dalam pasal ini memperluas perlindungan hukum bagi tersangka dengan memastikan pendampingan hukum yang aktif dan responsif. Due process of law yang memberikan ruang bagi advokat untuk menyatakan keberatan secara resmi adalah bentuk penguatan prinsip keadilan prosedural. Potensi dan tantangannya dalam hal ini adalah soal istilah intimidasi yang dinilai subjektif, sehingga pemerintah mengusulkan agar diberikan penjelasan dan contoh konkret untuk menghindari multitafsir. Keadilan substantifnya hal mana keberatan advokat tercatat dalam berita acara sehingga hakim memiliki bahan evaluasi yang lebih objektif terhadap proses pemeriksaan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pasal 33 RUU KUHP mencerminkan semangat reformasi hukum secara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada hak asasi manusia. Ini adalah langkah maju dibandingkan KUHP lama yang membatasi peran advokat secara pasif. Salam keadilan. Advokat Darius Leka, SH, MH.